Halo teman-teman, kembali bersama saya Petrus Jacob. Video kali ini akan membahas mengenai pengalaman konsumen. Nah teman-teman, seorang nasabah saya ya, dia kasih link ke website berikut ini teman-teman. Jadi saya klik ini websitenya. Ini berita dari Kompas ya. Bukan Kompas, ini apa nih? Media Konsumen ya, mediakonsumen.com. Nah, mediakonsumen.com ini surat pembaca ya, keluhan dari para nasabah, dari para pembaca. Dia tuh ada seseorang menulis surat kepada Media Konsumen dan dia tulisnya begini: tidak sanggup bayar premi, Allianz tidak memberi solusi. Nah, si nasabah saya ini kasih link seperti ini dan dia bilang, apakah nanti saya bakal mengalami hal serupa? Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kita baca dulu yuk surat dari orang ini dan kita kupas tuntas sebenarnya apa sih yang dia alami. Dia bercerita begini: saya dan istri serta anak kedua merupakan nasabah. Kurang lebih udah 2-3 tahun ikut asuransi. Saat ini kami sedang kesulitan keuangan, menyebabkan membayar premi dari bulan Januari sampai saat ini dia kirimnya Februari ya. Berarti 1 tahun lah kurang lebih dia kesulitan bayar premi. Belum dibayar berarti 1 tahun nih gak dibayar nih. Dia udah ikut 2-3 tahun ya. Lalu pada saat Juli 2019 ke kantor Allianz yang di Rasuna Kuningan berkeinginan tutup polis. Nah, ini ceritanya kayak begini teman-teman ya. Dia bilang bagaimanapun kami punya hak atas dana yang kami selalu bayar setiap bulan. Sampai di sana ketemu dengan salah satu CS. Dijelasin. Lalu dengan penuh harap dia mau dapat hak dan solusi. CS-nya bilang tidak bisa balik dana. CS bilang status polis dan anak kedua udah tidak aktif. Preminya masing-masing per bulan 600 dan status polis istri juga nyaris saat ini mungkin sudah tidak aktif dengan premi 700 per bulan. Jika ditutup pada saat itu dana yang diterima 200.000 dan itu masih estimasi. Nah teman-teman, kita bahas lagi yuk. Saat itu kami datang dengan maksud setidaknya ada kebijakan dari pihak Allianz buat juga solusi buat kami. Tapi CS bilang mohon maaf tidak ada solusi apapun. Saya minta bertemu dengan pihak yang lebih berwenang. Tapi tetap saja CS itu menjawab percuma Pak, jawaban tetap sama. Perasaan saya dan istri tidak karuan dengan apa yang disampaikan customer service tersebut. Membayangkan dana yang sudah masuk, tapi kami tidak dapat sepeser pun. Padahal kami berada di situasi dan kondisi yang sulit, tetapi Allianz tidak ada solusi. Kami diwajibkan membayar rutin setiap bulan, di saat kami gagal bayar malah dipersulit. Lalu hak kami kemana? Saya sempat dijelaskan untuk cuti premi oleh agen. Rencananya mau dibantu untuk proses tapi dia bilang belum sempat. Itu mengapa saya ke kantor Allianz tanggal 24 Juli. Ternyata tunggakan kami dari Januari sampai dengan kami datang ke kantor dianggap cuti selama nilainya masih mencukupi. Benar-benar tidak ada pilihan dan solusi berarti. Tidak ada yang namanya cuti premi. Sementara agennya sudah resign cukup lama. Sedangkan dipertahankan tetap aktif pun, jika dipertahankan tetap aktif pun berat. Alasan kami ingin menutup polis karena kami butuh dana yang cukup besar. Diulang lagi nih. Kalau dihitung-hitung mengaktifkan polis tersebut 3 polis bukan dana yang sedikit. Di saat kami butuh, tapi Allianz tidak membantu dan tidak ada jalan keluar terbaik. Kami bayar premi dengan kerja keras bukan uangnya yang sedikit. CS malah menyarankan untuk jual aset atau minta bantuan untuk masalah kami. Tapi bukan perkara mudah, tidak semudah diomongin. Kami bayar premi dalam waktu yang lumayan, tapi jawaban tidak ada solusi. Kami mohon pihak Allianz memberikan solusi untuk kami.
Apakah pihak Allianz sama sekali tidak bisa membantu nasabahnya? Apakah tidak ada solusi buat kami? Saat ini kami butuhkan Allianz. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau linknya nanti saya share di deskripsi, semoga nggak lupa ya. Atau teman-teman bisa googling, cari aja, ini pasti ketemu di surat pembaca. Di sini Allianz kasih tanggapan teman-teman. Dan banyak juga ada komentar lain yang kasih tanggapan. Kita baca tanggapan dari Allianz dulu. Dengan hormat, ini 12 Februari ya, berarti langsung dibales. Allianz telah menghubungi nasabah melalui email, saluran telepon, serta WhatsApp. Kurang baik apa coba? Dihubunginnya lewat segala macam media. Sesuai dengan ketentuan polis, apabila dilakukan penutupan, maka nilai tebus dibayarkan adalah nilai investasi pada saat penutupan polis, serta dikurangi biaya-biaya bila ada. Nah, ini teman-teman harus ngeh dulu ketentuan polis asuransi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, Allianz lewat media konsumen ini sangat terbuka, sangat transparan, sangat welcome, dan ini memang tanggapan resmi dari Allianz utama. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tersembunyi, dan ini banyak yang kasih bintang 3. Nah, berarti banyak orang yang mungkin kurang senang juga dengan tanggapan ini. Saya nggak tahu nih, kalau nggak dikasih tanggapan orang nggak suka, tapi kalau dikasih tanggapan juga orang nggak suka. Harus gimana? Saya bukan mau memihak Allianz, tapi mari kita netral dan melihat seperti apa sih seharusnya. Kita lihat komentar-komentarnya. Ini ada yang pinter nih, dibilang maaf, asuransi bukan tabungan. Yang pertama jangka panjang. Nah, tahun 1 dan 2 dana Bapak terpotong biaya administrasi bla 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 nih. Teman-teman bisa baca. Nah, ini dia agen juga nih berarti nih. Banyak banget orang yang merasa rugi berasuransi. Padahal kalau teman-teman, saya sering banget sharing di channel ini atau di website saya. Saya sering banget sharing pengalaman pribadi saya. Saya coret-coret aja ya biar teman-teman bisa ini ya, sebentar. Saya ambil pulpennya, saya coret-coret di sini. Jadi ceritanya gini teman-teman, saya sharing aja tahun 2006. Ini saya sering banget ya cerita tentang pengalaman pribadi kakak saya. Kakak saya ini ikut asuransi tahun 2006. Bukan asuransi Allianz, asuransinya inisialnya P, warna merah. Tahun 2005 dia ikutnya. Tahun 2005 dia ikut, tahun 2006 dia meninggal. Artinya dia baru 1 tahun. Dia ikut yang 500.000 per bulan. Ibu saya menerima 126 juta dana warisan. Padahal yang baru dia setor itu 500.000 per bulan kali 12 itu adalah 6 juta. Tapi ibu saya menerima 126 juta. 126 juta. Nah teman-teman, kita bahas yang ini dulu. Baru nyetor 1 tahun, keluarga menerima warisan 126 juta. Menurut teman-teman rugi apa untung? Yang namanya terjadi resiko nggak ada yang namanya untung. Tapi kalau secara hitung-hitungan nilai uang, yang disetor sama yang diterima ini beda jauh. Nggak berasuransi pun tetap terjadi meninggal nggak? Tetap terjadi meninggalnya. Jadi pilih mana? Pilih berasuransi dapat 160 juta atau tidak berasuransi tidak terima apapun. Atau mungkin nabung pribadi terimanya 6 juta. Teman-teman, ini yang dijelasin sama si
si orang ini udah benar sih teman-teman. Sebentar ya, saya katasin dikit ya. Nih, yang dijelasin sama si Pak Muhammad ini sih udah benar ya. Asuransi itu bukan tabungan. Investasi itu hanya investasi pada asuransi ya, itu hanya instrumen pendukung. Jadi bukan berarti kalau kita nyetornya preminya 600 per bulan, pada saat kita tutup polis itu yang kita terima adalah 600 per bulan kali berapa lama kita setor. Bukan teman-teman. Tapi 600 ribu per bulan dikali berapa bulan dikurangin dulu sama biaya-biayanya. Seperti yang tadi saya cerita itu asuransi itu biaya teman-teman. Uang kecil tukar dengan uang besar. Kalau saya sering banget ngomong sama nasabah saya bahwa anggap aja uang yang kita setor ini adalah uang yang hangus. Supaya kita jangan berharap 5 tahun kemudian uang saya berapa. Enggak. Anggap aja kita mencicil uang pertanggungan. Misalnya kita cicil 600 juta per bulan ini untuk punya uang pertanggungan 1 miliar misalnya contoh ya. Jadi kita nggak berharap. Kayak kita store terus, kalau memang kita kesulitan ekonomi untuk membayar ya udah cuti dulu atau mungkin ya ditutup dulu atau gimana, saya nggak tahu. Intinya jangan berharap sama investasi di asuransi, karena yang ada kita akan kecewa karena nilainya nggak pasti. Tapi kalau uang pertanggungan itu pasti teman-teman. Dan customer service menjawab seperti ini tidak ada solusi ya memang jawabannya seperti itu, bukan berarti ini jawaban ketus, tidak teman-teman. Karena semuanya sudah tercantum dalam kontrak polis. Paham nggak teman-teman? Saya sering banget sharing di video saya mengenai hal ini. Teman-teman bisa deh cari video-video saya yang membahas tentang biaya-biaya asuransi, tentang proteksi, tentang investasi. Nah ini dibilang nih. Iya teman-teman, kita harus jadi netizen yang bijak, yang mencari informasi selengkap-lengkapnya. Saya sering juga ngomong ke calon-calon nasabah saya bilang jangan ambil asuransi kalau memang Anda belum mengerti. Kalau Anda sudah mengerti silakan diambil. Kalau menurut Anda penting silakan diambil. Kalau menurut Anda tidak penting jangan diambil. Kalau menurut Anda akan membuat Anda kecewa jangan diambil. Buat apa kalau ujung-ujungnya kecewa? Nah, tugasnya agen adalah menjelaskan secara detail. Nah, ini teman-teman, banyak banget orang yang baik yang menjelaskan. Di komentar ini juga sebenarnya udah ada jawabannya semua sih teman-teman. Nah, ini teman-teman banyak yang bilang nggak paham. Udah banyak yang marah-marah ya. Nah, ini ada juga yang Maybank. Jujur banyak juga yang menghubungi saya, dia bilang dari daftarnya karena Maybank. Nanti kita bahas di video berikutnya deh yang tentang Maybank. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Saya Petrus Jakub, stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Allianz. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us. Allianz. Your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destination.
Instant care made easy. We're the one you can